Semoga Bapak Ibu dan semoga Bapak Ibu tidak bosan ya, tidak bosan karena kajian kita itu hampir setiap hari kita ketemu. Jadi semoga tidak bosan, semoga Allah kuatkan dan Allah sabarkan Bapak Ibu semuanya, para penuntut ilmu di sini, dan Allah sabarkan saya ketika menyampaikan setiap kalimat Allah dan saya ucapkan jazakumullah khairan kasiron kepada semuanya atas dukungannya, atas semangatnya ya, atas pengorbanannya dan semua apa yang Bapak Ibu berikan kepada majelis ini, baik tenaga, baik pikiran, baik masukan, baik kritik, dan baik harta yang Bapak Ibu berikan di dalam majelis ini, semoga semuanya menjadi saksi dan yang menjadikan alasan terindah bagi Allah untuk terus mengistiqomahkan Bapak Ibu semuanya ketika duduk di majelis ilmu. Semoga Allah memberkahi Bapak Ibu semuanya atas segala perjuangannya dan atas segala kesabarannya ketika terus mau belajar dan terus mau membebaskan kebencian Allah terhadap orang-orang yang bodoh yang tidak mau belajar tentang urusan akhiratnya. Semoga kita semuanya memahami bagaimana besarnya keutamaan ilmu yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Kita mulai Bapak Ibu. Hari ini kita bahas Al-Hayyu, Allah yang Maha, Allah yang Maha Hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan hati kita. Semoga Allah terus memberikan kesehatan, baik kesehatan fisik kita maupun kesehatan hati kita. Semoga Allah jadikan hati kita adalah hati yang hidup dan bukan hati yang mati. Semoga Allah menjaga hati kita agar kita selalu cepat dan selalu lembut ketika menerima peringatan-peringatan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Semoga Allah sehatkan hati kita, karena sehatnya hati kita mempengaruhi segala urusan di dalam kehidupan kita. Sumber dari segala sumber penyakit yang ada di dalam tubuh kita sesungguhnya adalah apa yang ada di dalam hati kita. Kalau hati kita disehatkan, maka insya Allah semuanya itu akan baik. Tapi kalau hati kita sudah sakit, maka hati-hati. Mungkin penyakit yang ada di dalam kehidupan kita disebabkan karena hati kita sedang sakit. Dan yang paling penting adalah kita sadar ketika hati kita sedang sakit. Kerugian dan kebinasaan seseorang adalah ketika dia memiliki hati yang mati tapi tidak pernah sadar bahwa hatinya mati. Sehingga setiap panggilan dan setiap ketaatan yang Allah hadirkan di dalam kehidupannya menjadikan dia tidak pernah mendatanginya. Panggilan sholat sering dilupakan, panggilan dakwah, panggilan sedekah, panggilan ketaatan-ketaatan yang lain, maka jauh dari hatinya dan dia selalu disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, terutama tentang urusan masalah dunianya. Semoga kita semuanya yang hadir diberikan hati yang sehat dan hati yang lembut ketika menerima setiap ketaatan yang Allah kirimkan di dalam kehidupan kita. Hati yang lembut ketika mendengar panggilan azan, segera kita bergegas untuk menunaikan sholat. Hati yang lembut ketika mendengar kalimat Allah, hati kita bergetar. Ketika mendengar ayat-ayat Allah diperdengarkan di dalam telinga kita, sehingga hati kita bergetar. Kita takut ketika kita mendengar ayat-ayat tentang neraka, dan kita sangat bergembira dan sangat bersukacita ketika mendengar ayat-ayat rahmah, ayat-ayat surga yang Allah kirimkan di dalam kehidupan kita. Semoga kita selalu diberikan hati yang sehat dan diberikan hati yang hidup di dalam kehidupan kita, karena sesungguhnya tidaklah kita menghadap Allah kecuali dengan hati yang sehat dan hati yang selamat. Semoga Allah menjaga hati kita semuanya. Salawat serta salam marilah kita tujukan kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, zuriatnya, para sahabat, para tabiin,
para tabi'ut tabi'in dan kita semuanya yang insya Allah mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang semoga Allah cintai dan semoga Allah rahmati, tentunya ketika kita membahas Al-Hayyu, tidak perlu dijelaskan panjang lebar, kita tentunya sudah memahami apa makna Al-Hayyu ketika kita mendengar artinya. Al-Hayyu, Allah yang maha hidup. Tentunya kita mengerti betul yang namanya pencipta itu tidak akan pernah mati dibandingkan dengan ciptaannya. Yang namanya Kholik itu tidak akan pernah mati dalam kondisi apapun. Allah mensifati dengan sifat bakok. Bakok itu kekal. Kekal itu artinya tidak akan pernah mati. Maka Al-Hayyu ini maha hidup adalah ketika Allah itu tidak terjadi kematian di dalam zatnya. Zatnya tidak mengalami kematian. Bukan hanya zatnya, al-hayyu bidzatihi wa sifatihi wa ahkamihi wa hukmihi. Tidak hanya kepada sifatnya, tidak hanya kepada zatnya, tetapi kepada semua yang menempel. Asmanya tidak pernah mati, hukumnya tidak pernah mati, ketetapannya tidak pernah mati, zatnya tidak pernah mati, dan sifatnya pun tidak pernah mati. Hari ini kita bahas apa yang disampaikan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Maqsidul Asna untuk memahamkan kita semuanya. Zikir yang sering sudah kita lantunkan. Al-Hayyu, Ya Hayyu, Ya Hayyu. Allah yang maha hidup, Allah yang maha hidup, dan Allah yang maha hidup. Mohon izin, saya share materinya sebentar. Sudah kelihatan ya, Bapak Ibu? Belum muncul. Oh, ini sudah. Sudah. Oh, sudah muncul. Ya. Sudah, Bismillah. Ustaz. Al-Hayyu, Allah yang maha hidup. Terdapat di slide ketujuh. Setelah Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu. Dalilnya banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah surat Ali Imran. Di ayat yang kedua. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Allah menyampaikan di dalam surat Al-Imran ayat kedua. Allah tidak ada Tuhan selain dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyu yang maha hidup. Qayyum yang maha terus mengurus makhluknya. Qayyum maha mandiri mengurus segala urusan makhluknya. Dari yang kecil sampai yang besar, dari menutup mata sampai membuka mata kembali di setiap makhluknya. Bukan hanya manusia, tetapi hewan dan semua ciptaannya tidak pernah lepas dari pengurusan Allah. Makanya kita faham ketika Rasulullah itu berdoa, wala takilni tarfataini. Semoga Allah tidak meninggalkan saya walaupun hanya sekejap mata. Karena kalau kita ditinggalkan oleh Allah dalam sekejap mata saja, maka semua urusan kita itu akan berantakan. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan baik dalam sekejap mata kecuali atas pengaturan Allah. Ayat ini menyampaikan bahwa menegaskan bahwa ketauhidan kita Allah mengajarkan kepada kita tentang tauhid. Allahu la ilaha illah, tidak ada Tuhan selain Dia, menegaskan bahwa tidak ada sesembahan yang patut disembah kecuali adalah Allah yang maha hidup wal hayyu, dan tidak ada kematian di dalamnya. Kita punya Rob yang tidak pernah mati. Kalau makhluknya, hewan, tumbuhan, apapun yang diciptakan pasti mati, termasuk kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut, dan dari setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Tapi kalau Allah menegaskan huwal hayyu yang terus hidup dan terus mengurusi makhluknya. Bahkan nanti ketika terjadi hari kiamat, seluruh manusia dan seluruh makhluk yang ada di dalam kehidupan bumi dimatikan sama Allah, yang tetap hidup adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhaka rabbika dzul jalali wal ikram, yang tersisa itu hanya wajahnya Allah. Setelah kita bahas kemarin ya,
ketika tiupan sangkakala yang pertama maka semuanya mati kecuali adalah makhluk-makhluk yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Ada tiga malaikat, malaikat Israfil yang meniup sangkakala, kemudian malaikat malaikatul maut, kemudian malaikat Jibril. Tiga ini yang Allah sisakan masih hidup nanti dalam kehidupan hari kiamat. Siapa yang dimatikan pertama oleh Allah dari tiga malaikat ini, maka malaikat Israfil, kemudian dimatikan oleh malaikat maut, disuruh oleh Allah untuk mencabut nyawa dari malaikat Israfil. Cabut nyawa malaikat Israfil. Maka maka malaikatul maut mencabut nyawa dari malaikat Israfil. Kemudian Allah perintahkan sendiri, cabut nyawamu sendiri kepada malaikatul maut. Maka malaikat maut mencabut nyawanya. Tertinggallah hanya satu malaikat yang paling mulia yaitu malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril lah yang terakhir dicabut nyawanya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan malaikat Jibril untuk bersujud kepada Allah, kemudian dicabut nyawanya. Kemudian Allah mengatakan, "Wa yabqa wajhaka rabbika dzul jalali wal ikram." Yang tersisa hanya wajahnya Allah. Untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah itu tidak akan pernah mati selama-lamanya. Makhluknya semuanya akan mati, tapi hanyalah Allah yang tidak akan pernah mengalami kematian, baik zatnya, bidzatihi, wa sifatihi, wa ahkamihi, wa hukmihi, dan semuanya. Hukumnya, ketetapannya, zatnya, sifatnya tidak akan pernah mati. Dalil kedua Allah sampaikan di dalam surat Toha. Wa anatil wujudu lil hayyil qayyum wa qata khaba man hamala dzulma. Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Sebentar Bapak Ibu. Allah menyampaikan dan Allah berfirman dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Sungguh rugi orang yang melakukan kezoliman. Ayat ini menceritakan satu episode dalam kehidupan akhirat nanti. Orang-orang yang zolim melakukan kezoliman dari perbuatan dosa dan maksiatnya yang selalu mengagungkan yang lain, artinya menggantikan ridhonya Allah dengan yang lain, yaitu kehidupan dunia, dan orang-orang kafir, orang zolim yang sampai kehidupan akhirnya tidak bertobat kepada Allah, maka nanti akan tertunduk di hadapan Allah. Makanya ada satu ayat yang nanti akan disampaikan oleh Allah dan ayat itu menjadikan orang-orang yang dulu di dalam kehidupan dunia bangga dengan dunianya, bangga dengan hartanya, bangga dengan jabatannya, bangga dengan yang dimilikinya, rumah bagusnya, mobil mewahnya, dan selalu lupa terhadap peringatan dari Allah, maka ayat ini menceritakan episode itu. Bagaimana orang-orang yang selalu berbuat zalim, yang bangga terhadap dunianya, suatu saat di hari itu, wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Dan di hari itu semua wajah itu akan tertunduk bagi orang-orang zalim dan orang-orang kafir. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhattum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Allah akan menyampaikan nanti di akhir zaman atau di kehidupan akhirat akan ada panggilan dan ada seruan bagi orang-orang kafir yang di dalam kehidupannya mengagung-agungkan dunianya. Dia merasa bahwa dia bisa hidup tanpa pertolongan Allah. Dia merasa bisa mengurus dirinya sendiri tanpa pertolongan Allah. Dia merasa bahwa apa yang dia dapatkan dari hartanya, dunianya, jabatannya, itu tidak ada campur tangannya Allah. Dan mereka meyakini bahwa itu hasil usaha saya sendiri. Sebagaimana Korun. Korun itu ketika diberikan nikmat yang begitu banyak kan berkata, ini kan hasil usahaku sendiri. Ini adalah hasil hasil usahaku sendiri. Harta ini itu hasil usahaku sendiri. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan akhirat. Mereka akan tertunduk wajahnya. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari, ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka, adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Mana dunia yang kalian dulu bangga-banggakan? Mana dunia yang dulu kalian
agung-agungkan, mana jabatan, mana harta, mana kekayaan, mana rumah, mana mobil yang dulu kalian banggakan. Dan hari itu semua wajah orang-orang zalim yang berbuat dosa dan mengagungkan dunianya tertunduk wajahnya di hadapan Allah yang Maha Hayyil Qayyum, yang Maha hidup dan Maha berdiri yang mengurus segala urusan makhluknya. Dari dua ayat ini sudah menggambarkan kepada kita bagaimana maha hidupnya Allah. Bagaimana maha Allah itu tidak akan pernah mati dibandingkan dengan makhluknya. Sekarang kita bahas apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Maqsidul Asna. Disampaikan Imam Al-Ghazali di halaman 131, 132 di paragraf terakhir, disambung di halaman 132 di paragraf yang pertama. Apa yang disampaikan kita baca dulu kitabnya sebentar. Qala Imamul Ghazali al-hayyu huwal fa'ala dzaraka hatta inna mina la fa'ala lahu asla wala idraka fa huwa mayyit wa akalla darajatal idraka ayyash'aral madraka binafsi wa ma la yash'aru binafsihi wa huwal jamuda wal mayyitu fal hayyil kamalul mutlaq walladzina yadrahu jami'al mudrakatan tahta idrakahu wa jami'ul mawjudatu tahta fa'alahu hatta la yasdanna an amalihi madraka wala an fa'alahu maf'ula wa dzalikallahu wa dzalikallahu azza wa jalla fa huwal hayyul mutlaq wa kullu hayyun sawah fahayatuhu biqadrihi idraka fa'alahu wa kulla dzalika mahsur fi kullatan summa innal ahya'a yatafawatuna fihi fama rata bihim biqadarin tafawatihim kama sabaqatul isra kama sabaqatul isyarata ilaihi fi marot marot marotabil malaikah wal insanu wal bihaim. Itu yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Kita bahas sedikit artinya untuk memberikan pemahaman kepada kita. Apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Al-hayyu buat fa'alu daroka. Yang maha hidup adalah dia yang aktif dan peka. Artinya apa? Artinya aktif itu tidak pernah berhenti. Ini untuk menjelaskan kepada kita arti al-hayyu tadi, yang maha hidup. Allah itu tidak pernah berhenti dari urusan makhluknya. Jangan pernah berpikir bahwa Allah itu istirahat dari urusannya. Semua urusan kita, urusan makhluknya itu diurus sama Allah. Makanya Allah itu tidak pernah istirahat dan tidak pernah berhenti mengurusi makhluknya. Dan peka, peka itu artinya apa? Peka itu artinya apapun kebutuhan kita, itu yang ngerti itu Allah. Makanya kalau kita sering mengatakan kok saya pengen ini nggak dikabulkan sama Allah, kok saya pengen ini nggak dikasih sama Allah. Karena yang tahu kebutuhan kita itu Allah. Kalau ada sesuatu yang kita minta kepada Allah belum dikabulkan, karena Allah itu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Mungkin kalau dikasih, kamu akan kufur. Kok saya nggak dikasih kaya ya? Mungkin kalau kita dikasih kaya, maka saya mudah untuk lupa dan berbuat zalim. Mungkin saya mudah untuk sombong dengan harta saya. Maka hikmahnya kalau ada seseorang yang belum diberikan kaya, mungkin hatinya belum mampu untuk menerima kekayaan itu. Kalau kita mau berpikir bahwa Allah lah yang mengatur itu. Dan Allah itu lebih tahu kebutuhan kita. Allah itu detail mengerti kebutuhan makhluknya. Makanya peka. Dan kadang apa yang kita minta pun apa yang nggak kita minta, apa yang nggak kita minta itu Allah hadirkan karena kebutuhan, bukan karena keinginan kita. Kadang kan kita nggak minta sama Allah tapi diberikan. Contohnya nafas, contohnya circle dalam kehidupan tubuh kita nggak pernah minta tapi karena kita butuh,
diberikan Allah itu tanpa kita minta. Itulah kepekaan Allah terhadap terhadap makhluknya. Kita disetting otomatis untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Allah berikan kita oksigen, kita bangun masih bisa menghirup oksigen, kita masih bisa berjalan dan kita masih bisa melakukan apapun itu karena kebutuhan kita. Dan Allah peka dan Allah memenuhi segala segala kebutuhan kita. Sehingga ia yang tidak bertindak sama sekali dan tidak memiliki persepsi pun mati. Artinya apa? Artinya kalau Allah itu Al-Hayyu yang dia tidak pernah berhenti, dia peka terhadap makhluknya, maka tidak ada persepsi mati di dalam kehidupannya. Di dalam kehidupan zatnya Allah, sifatnya Allah. Bapak Ibu bayangkan kalau Allah itu tidak punya sifat hayu yang selalu hidup, maka semua urusan makhluknya itu akan berantakan. Tingkat persepsi yang paling rendah adalah bahwa yang mempersepsi menyadari dirinya sendiri sehingga apa yang tidak merasakan dirinya sendiri adalah mati dan tidak bernyawa. Artinya apa? Artinya tingkatan rendah ketika mempersepsikan hidup itu adalah tentang dirinya sendiri. Kalau dia tidak menyadarinya itu maka dia itu mayit sebenarnya. Jadi kalau apa namanya kita menyadari bahwa kita hidup, tapi kita tidak menyadari bahwa kita diberikan kehidupan pada diri kita sendiri, maka sesungguhnya kita itu mati. Kita itu mati. Yang maha hidup dan maha sempurna dan yang absolut atau mutlak adalah dia yang baginya semua persepsi tercakup di bawah persepsinya. Dan semua eksistensi tercakup di bawah tindakannya sehingga tidak ada yang mempersepsikan yang dikecualikan dari pengetahuannya dan tidak ada tindakan yang dikecualikan dari tindakannya. Artinya apapun yang Allah lakukan itu mencakup semua persepsi dari pemikiran manusia. Jadi apapun yang terjadi pada Allah itu absolut. Absolut itu artinya mutlak. Ketetapannya, hukumnya, sifatnya, zatnya itu mutlak dan tercakup semua dari tindakannya. Dan itulah Allah yang maha perkasa, yang maha maha agung. Wadzalikallahul azza wa jalla. Dan itulah Allah yang maha perkasa dan maha agung. Maka dialah yang maha hidup dan maha mutlak. Wa huwal hayyul mutlak. Maka dialah yang maha hidup dan yang mutlak. Hidup kehidupannya atau al-hayyunya itu mutlak, tidak bisa diganggu siapapun. Dan setiap makhluk hidup selainnya adalah kehidupannya bergantung pada persepsi dan tindakannya. Artinya apa? Semua yang diberikan kehidupan oleh Allah, termasuk kita, hewan, bumi, apapun yang bernyawa, itu bergantung kepada Allah kehidupannya, bergantung kepada Allah. Jadi kalau kita hidup itu bukan karena hebatnya kita, tapi karena kita bergantung kehidupan kita kepada Yang Maha Hayyu. Kalau Allah menghendaki kita mati, maka ya mati. Kalau Allah menghendaki nyawa kita dicabut hari ini, mati, ya mati karena kehidupan kita itu bergantung kepada Allah yang Maha Hidup. Semua makhluknya, termasuk hewan, tumbuhan dan apapun itu yang diciptakan, ketika dia itu bernyawa, maka kehidupannya itu bergantung kepada Rob yang Maha Maha Hidup. Maka jangan pernah sombong. Kalau kita bisa hidup, kita bisa bangun, kita bisa berjalan, kita bisa melakukan apapun. Karena apa yang kita lakukan itu kehidupan kita itu miliknya Allah. Bersandarnya kepada yang Maha Hidup. Dan suatu saat kapan terjadinya kita tidak pernah tahu, Allah itu bisa mencabut nyawa kita. Bisa setelah kajian ini kita kembali kepada Allah. Bisa di tengah kajian, berapa banyak orang yang sedang mengimami sholat belum selesai, sholatnya Allah sudah panggil. Berapa banyak orang yang sujud belum selesai sholatnya diambil ketika sujud. Berapa banyak orang yang paginya masukin kunci motor tapi pulangnya kunci motornya yang mencabut orang lain ketika dia tabrakan di tengah jalan dan meninggal dunia. Kita tidak pernah tahu. Karena semua kehidupan yang kita miliki, kehidupan makhluk itu bergantung kepada Allah. Lebih lanjut, makhluk hidup bervariasi dalam hal ini dan tingkatannya mereka sebanding dengan perbedaan mereka, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai tingkatan malaikat, manusia, dan hewan. Artinya apa? Artinya
bahwa makhluk hidup atau kehidupan setiap makhluk itu berbeda. Berbeda tingkatan itu maksudnya adalah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, berbeda tingkatan itu berbeda umurnya. Jadi ada yang diberikan umur 40, ada yang diberikan umur 60, ada yang diberikan umur baru dijanin 6 bulan, sudah diambil sama Allah, ada yang baru lahir, kemudian diambil sama Allah. Itu artinya punya tingkatan kehidupan yang berbeda-beda. Punya tingkatan kehidupan yang berbeda-beda. Semua makhluknya. Tidak ada hewan yang kekal, pasti akan mati. Tidak ada manusia yang kekal, dan pasti akan mati. Dan tidak ada malaikat yang kekal, dan pasti akan mati. Dan semuanya punya porsi sendiri-sendiri. Ada yang diberikan umur 30 tahun sudah diambil, 20 sudah diambil, dan semua itu adalah ketetapan Allah yang sudah ditetapkan di dalam kehidupan seorang seorang hamba. Itulah yang menjadikan kita faham. Al-Hayyu adalah yang maha hidup, baik sifatnya, zatnya, hukumnya, ketetapannya, dan semua yang melekat kepadanya. Dan selain itu, tidak ada yang bisa dan tidak ada yang bisa menyematkan dari makhluknya itu adalah sifat al-hayyu. Yang punya sifat al-hayyu, yang maha hidup, maha kekal, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah penjelasan yang agak panjang dari Imam Al-Ghazali. Secara ringkas artinya adalah Allah yang maha hidup. Kita belajar dari kisahnya Nabi Muhammad SAW bahwa siapapun yang ada di dalam kehidupan kita, baik yang dicintai oleh Allah atau yang dimurkai oleh Allah, semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Termasuk para nabi. Para nabi semuanya kembali kepada Allah, termasuk Rasulullah SAW. Kita ingat betul, tidak ada hari yang paling musibah yang paling besar, tidak ada hari di mana musibah itu terjadi yang paling besar dalam kehidupan kaum muslimin kecuali adalah hari ketika wafatnya Rasulullah SAW. Ketika wafatnya Rasulullah SAW, manusia mulia yang memberikan kita cahaya yang terang, yang mengajarkan kita untuk mengenal Rabb kita, dan manusia yang nanti akan berdiri menunggu satu persatu umatnya. Salam, salam, salam. Ketika satu persatu umatnya itu melewati Syirat, dan Rasulullah tidak akan pernah masuk ke surga sebelum menunggu semua umatnya itu dimasukkan Allah ke dalam surga. Manusia mulia yang kita rindukan, Bapak Ibu, yang syafaatnya itu luar biasa di dalam kehidupan akhirat kita. Maka tidak ada hari yang paling menyedihkan bagi kaum muslimin itu kecuali adalah ketika wafatnya Rasulullah SAW. Karena ketika Rasulullah wafat, maka terputuslah wahyu yang Allah turunkan di dalam kehidupan dunia. Karena Allah sudah menyampaikan Rasulullah itu khataman nabi, penutup para nabi. Maka ketika Rasulullah itu wafat, maka terputuslah kalam Allah itu turun di dalam kehidupan manusia. Karena sudah sempurna agama ini. Apa yang menjadi syariat yang Allah tentukan di dalam agama ini itu sudah sempurna. Kemarin sudah saya sampaikan ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakum islami dina. Ketika ayat ini diturunkan, maka Allah itu sudah menyempurnakan di haji wada terakhirnya Rasulullah SAW. Sudah sempurna agama ini. Tidak ada syariat yang paling sempurna dan paling mudah Allah berikan kepada seorang hamba kecuali kepada Rasulullah SAW dan kepada umatnya, saking sayangnya Allah itu kepada Rasulullah dan umatnya. Maka kita harus memahami betul Bapak Ibu. Kalau kita menyembah Allah itu tidak akan pernah mati. Tapi kalau kita menyembah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad pun mati. Artinya apa? Artinya ketika kita beragama, ketika kita diberikan syariat ini untuk mengajarkan kepada kita,
Jangan mengkultuskan siapapun. Jangan mengkultuskan. Mengkultuskan itu memuliakan berlebihan seseorang. Karena setiap orang yang kita muliakan, jangan berlebihan karena dia pasti akan mati. Hatta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun akan mati. Kalau kita beribadah, menyembah hanya kepada Allah, maka Allah lah yang maha hidup. Allah yang maha hidup. Karena semua nabi yang dikirimkan di dalam kehidupan manusia pasti akan kembali kepada Allah. Makanya Allah menyampaikan, kita belajar dari surat Ali Imran. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik murtad atau kafir kepada Allah? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ayat ini sebenarnya peringatan bagi para sahabat dulu ketika Allah itu memberikan keterangan atau Allah itu mengingatkan bahwa Nabi Muhammad itu ketika Nabi Muhammad itu berkata dengan para sahabat, aku itu hanya manusia biasa yang Allah utus di dalam kehidupan kehidupan kalian untuk mengenalkan Allah, untuk memperbaiki akhlak kalian. Maka jangan mendewa-dewakan saya atau jangan memuliakan saya berlebihan karena saya hanya seorang seorang utusan. Kalau nanti saya mati, maka tetaplah kembali menyembah kepada Allah. Karena apa? Karena ketika wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada hari yang paling mendung. Bahkan alam pun menangis ketika Rasulullah itu wafat. Mendung itu menggelayut, suasana muram terjadi di kota Mekah dan kota Madinah pada waktu itu. Bahkan banyak para sahabat itu sampai ada yang kehilangan akal. Bahkan ada yang murtad dari agama Allah. Artinya apa? Artinya keluar dari agama agama Allah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, maka salah satu orang sahabat yang reaksinya luar biasa karena saking sayang dan saking cintanya beliau kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, itu sampai mengancam para sahabat yang lain ketika datang kabar kematian Rasulullah SAW. Umar bin Khattab itu mengancam kepada para sahabat yang mengatakan pada waktu itu Muhammad wafat. Nabi Muhammad wafat. Mendengar itu Umar itu murka. Umar itu Umar itu murka. Siapapun yang mengatakan Muhammad wafat, maka akan aku penggal kepalanya. Maka akan aku penggal kepalanya. Itu Umar bin Khattab pada waktu itu. Karena saking tidak percayanya Umar bin Khattab. Kenapa tidak percaya? Karena Nabi itu ketika mulai sakit, terus kemudian mulai membaik, itu sempat sholat bareng. Karena beberapa hari ketika Nabi sakit itu tidak keluar dari kamarnya. Maka para sahabat itu sedih ketika apa? Ketika berjamaah di Masjid Nabawi, dan Bapak Ibu tahu kan bagaimana kondisi Masjid Nabawi, bagaimana kamarnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Masjid Nabawi kan tidak jauh. Karena Nabi beberapa hari tidak keluar dan terdengar kabar sakit, maka para sahabat itu sedih betul. Dan mereka gembira ketika pada hari Senin pagi, Senin pagi Rasulullah itu subuhnya itu keluar dan terlihat segar dan terlihat terlihat segar. Maka para sahabat itu senang betul ketika Rasulullah itu keluar keluar dari keluar dari kamarnya. Kemudian para sahabat itu saking senengnya meminta Rasulullah itu untuk menjadi imam karena beberapa hari imamnya itu bukan Rasulullah tapi ditunjuk adalah Abu Abu Bakar ketika Ibunda Aisyah diminta sama Rasulullah, wahai binti Siddiq, sampaikan pesanku kepada ayahmu untuk menjadi imam di Masjid Nabawi. Apa yang dikatakan oleh Ibunda Aisyah? Wahai Rasulullah, jangan ayahku. Ayahku itu kalau sudah membaca Al-Quran, maka tidak ada yang lain kecuali air matanya itu bercucuran. Air matanya itu bercucuran. Tapi karena ini wasiatnya, apa namanya, pesannya Nabi, maka disampaikan.
Abu Bakar lah dalam beberapa hari itu menjadi imam. Di hari Senin pagi, ketika Rasulullah itu sudah mulai membaik, keluar dari kamarnya, terlihat segar, maka para sahabat Abu Bakar yang sudah berdiri di depan menjadi imam, itu tuh sempat mau mundur, tetapi ditampai oleh Nabi. Lanjutkan, lanjutkan jadi imam. Dan itu para sahabat senang banget. Para sahabat itu senang, senang sekali. Kemudian maka setelah selesai sholat subuh, maka apa itu namanya? Abu Bakar itu minta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengunjungi istrinya. Karena istrinya Abu Bakar itu ada 4. Ada salah satu istrinya itu yang ada di pinggiran kota Madinah. Maka mulai siang Rasulullah masuk ke dalam rumah dan mulai apa namanya? Dan mulai lemas, mulai memburuk kondisinya. Di situ hanya ada Ibunda Aisyah. Saking mulai lemasnya Rasulullah sampai Rasulullah itu sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain dan minta dipangku kepalanya sama Ibunda Aisyah. Ini ada pelajaran penting Bapak Ibu dari meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa nggak Bu Rasulullah itu dimatikan di medan jihad? Bisa nggak Rasulullah itu dimatikan atau diwafatkan ketika berperang? Bisa nggak Rasulullah itu dimatikan syahid ketika membela agama Allah? Mungkin, sangat mungkin. Sangat mungkin Rasulullah itu dimatikan dalam keadaan syahid berperang. Tapi kenapa Rasulullah itu diwafatkan di pangkuan Ibu Unda Aisyah untuk mengajarkan kepada umatnya? Siapapun kalau sudah menikah itu kembalinya tetap kepada pasangannya. Untuk menjadikan keluarga itu qurrata a'yun. Istri bisa menenangkan suaminya, suaminya bisa memberikan ridho kepada istrinya. Ketika Rasulullah sudah mulai melemah, maka yang diperintahkan adalah kepada Ibunda Aisyah untuk diambilkan air, untuk dipercikan di kepalanya, tembikar yang berisi air, untuk meredam demam yang begitu panas, karena demamnya Rasulullah itu 2 kali lipat. Kalau kita demam 40, Rasulullah itu 80 derajat. Kenapa Rasulullah itu diberikan sakit yang luar biasa? Karena Rasulullah itu akan mendapatkan kenikmatan paling puncak nanti di dalam kehidupan surga. Maka ujian Rasulullah itu paling berat di antara kita. Bahkan sakitnya pun dibikin sakitnya itu 2 kali lipat. Sakaratul mautnya itu dibikin oleh Allah itu 2 kali lipat dari sakaratul maut kita. Untuk menunjukkan betapa mulianya Rasulullah nanti dalam kehidupan akhirat. Ketika Rasulullah sudah mulai tidak bisa bergerak, maka ada Abdullah di situ masuk ke kamarnya Rasulullah. Dan Abdullah itu apa itu namanya, memegang siwak. Rasulullah itu memberi isyarat. Dan Ibunda Aisyah itu paham betul isyarat yang diberikan oleh Rasulullah. Pengen disiwakin sama Ibunda Aisyah. Dan tidak ada ludah yang terakhir yang bercampur dengan Rasulullah kecuali adalah ludahnya Ibunda Aisyah. Kemudian dipanggillah Abdullah, mana siwaknya? Dilembutkan oleh Ibunda Aisyah dengan siwak itu, dilembutkan, kemudian disiwakin kepada Rasulullah karena tangannya sudah lemas. Karena tangannya sudah lemas, sudah tidak bisa bersiwak sendiri, maka disiwakin sama Ibunda Aisyah. Dan kondisinya sudah mulai parah. Kemudian ada beberapa yang tidak saya ceritakan. Bagaimana Fatimah itu menangis melihat kondisi Rasulullah. Tetapi ketika mendekat dibisikin Rasulullah itu, Fatimah itu tersenyum. Karena tidak ada dari keluarganya Nabi yang akan menyusul Nabi yang pertama kecuali adalah putrinya. Kemudian Fatimah itu tersenyum. Dan yang terakhir diucapkan Rasulullah adalah innal mauta fi syakarat. Sesungguhnya di dalam kematian itu ada syakarat yang sangat berat.
ila rafi'il a'la. Saya pengen kembali kepada teman-teman saya yang ada di atas. Karena Nabi itu ditawarin. Setiap para nabi itu ditawarin Bapak Ibu. Mau hidup di dunia atau kembali kepada Allah. Termasuk Nabi Muhammad SAW di ujung kematiannya. Maka malaikatul maut itu sampai nggak tega mencabut rohnya Rasulullah SAW. Malaikat Jibril itu berpaling muka. Ditanya sama Rasulullah, wahai Jibril, begitu menjijikkanlah, begitu menjijikkannya saya sehingga kamu itu nggak mau melihat mukaku. Bukan begitu Rasulullah. Saya itu nggak kuat melihat kekasihnya Allah itu dicabut nyawanya. Malaikatul maut itu menawari, wahai Muhammad, apakah kamu pengen melihat kemenangan-kemenangan Islam yang kamu bangun di dalam kehidupan dunia atau kamu pengen kembali kepada Allah? Ila rafi'il a'la. Saya pengen kembali kepada teman-teman saya yang di atas. Dan itulah hari yang sangat menyedihkan dan hari yang musibah paling besar ketika Rasulullah itu wafat. Mendung menggelayuti Mekah dan Madinah. Ketika Rasulullah wafat, maka yang terakhir melihat jenazahnya itu Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu baru mendengar bahwa Rasulullah itu meninggal. Makanya yang terakhir, kenapa Abu Bakar orang yang paling dekat dengan Rasulullah itu justru datangnya terakhir? Karena paginya beliau itu izin untuk berkunjung kepada istrinya yang di apa namanya di pinggir kota Madinah. Maka ketika Abu Bakar masuk melihat Rasulullah itu sudah meninggal dunia, Umar bin Khattab di luar itu teriak-teriak, siapa yang mengatakan Muhammad itu mati, maka aku penggal. Siapa yang mengatakan Muhammad mati itu aku penggal. Yang bisa meredam kemarahan Umar bin Khattab adalah Abu Bakar. Ketika Abu Bakar mencium kening Rasulullah, ya Allah, hidup dan matimu pun sangat mulia. Aku bersaksi, hidupmu mulia dan matimu pun mulia. Kemudian Abu Bakar keluar dan berkata kepada Umar bin Khattab dan kepada kaum muslimin yang ada di situ. Kalau kalian menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Tapi kalau kalian menyembah Allah, Allah tidak akan pernah mati. Dan itu juga terjadi di kota Madinah. Yang namanya Suhail ketika mendengar kabarnya Rasulullah SAW meninggal itu berkata kepada penduduk Madinah yang beriman, kalau kalian menyembah Muhammad, Muhammad itu sesungguhnya sudah mati, sudah wafat. Tapi kalau kalian menyembah Allah, la yamut, tidak ada kematian bagi siapapun yang menyembah kepada Allah karena Allah itu tidak akan pernah mati. Itulah yang menjadikan kita faham. Jangan kita ketika memuliakan seseorang atau kita takzim kepada seseorang maka mengkultuskan. Dan hari ini banyak orang yang mengkultuskan orang yang diambil ilmunya sehingga taklid buta dia. Taklid buta itu artinya menganggap siapapun yang berbeda dengan dia maka salah. Yang benar hanya ustadz yang diikuti. Maka itu yang menjadikan pelajaran. Siapapun yang hanya bersandar kepada Allah maka Allah lah tidak mati. Itu yang pertama yang kita bisa belajar dari kisahnya wafatnya Rasulullah SAW bahwa Nabi pun mati, tapi yang tidak pernah mati adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa tawakkal 'alal hayyil ladzina la yamut. Ini kisah ini ada satu kisah dari ayat ini menceritakan bagaimana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu diberikan mukjizat yang luar biasa, yaitu bisa berkomunikasi atau bisa berbicara dengan semut. Maka pada suatu waktu Nabi Sulaiman itu menangkap seekor semut dan berbicara kepada seekor semut itu, wahai semut, makanan yang kamu butuhkan selama 1 tahun itu berapa? Kemudian semut itu berkata, sesungguhnya aku membutuhkan makan selama 1 tahun itu hanya sepotong roti, hanya sepotong roti. Apa yang dikatakan Nabi Sulaiman, maka aku akan memenuhi kebutuhanmu selama 1 tahun dan aku akan memberimu sepotong roti. Tapi kamu bertempat di sini, di tempat yang ditempatkan sama
apa namanya sama Nabi Sulaiman dan tertutup. Jadi semut itu tidak bisa kemana-mana. Setelah 1 tahun, maka semut itu didatangi lagi sama Nabi Sulaiman. Ketika dibuka tempatnya itu hanya termakan separuh roti itu. Kemudian Nabi Sulaiman berkata kepada semut itu, wahai semut, katanya kamu itu butuh makan selama 1 tahun, itu 1 potong roti. Maka saya ingat, ini adalah 1 tahun ketika pertama kali saya bertemu dengan engkau, wahai semut, dan memberikanmu sepotong roti. Saya berpikir bahwa hari ini itu sepotong roti itu habis, dan saya akan memberikan untuk 1 tahun berikutnya. Tapi kenapa masih setengah? Kenapa masih setengah? Apa yang dijawab oleh semut itu? Saya bertawakal kepadamu. Ketika dulu saya tidak dikurung dan diberikan roti, saya bertawakal kepada Allah. Karena Allah itu pasti akan mencukupi kebutuhan saya. Ketika saya keluar dari sarang saya, maka saya akan mendapatkan makanan. Itu yang Allah janjikan. Tapi ketika saya di tempat tertutup ini, maka saya hanya mengandalkan apa yang kamu berikan. Dan saya itu tidak tahu kamu itu bahkan matinya kapan, Sulaiman. Maka saya hanya memakan separuhnya untuk 1 tahun dan separuhnya itu untuk tahun berikutnya. Karena saya tidak pernah tahu kamu itu matinya kapan, Sulaiman. Bisa jadi kamu nggak datang hari ini dan sudah dimatikan sama Allah. Bisa jadi besok kamu tidak datang kepada saya karena sudah dimatikan sama Allah. Kisah ini mengajarkan kepada kita, semut itu bertawakal kepada Allah yang maha hidup menyandarkan kehidupannya. Tapi ketika dikurung sama Nabi Sulaiman, semut itu tetap bersandar kepada Allah, tetapi menghitung dan meyakini bahwa Sulaiman itu pasti pasti mati. Yang tidak mati itu adalah Allah. Dari ayat ini Al-Furqan mengajarkan kepada kita, kalau kita bertawakallah hanya kepada Allah yang tidak pernah mati dan bertasbihlah memujinya. Wasabbih bihamdi wa tawakkal 'alal hayyil ladzina la yamutu wasabbih bihamdi wa kafa bihi bidunubihi ibadihi khabir. Bertasbihlah dan memujinya dan cukuplah dia yang mengetahui dosa hambanya. Ayat ini mengajarkan kepada kita jangan menyandarkan hidup kita kepada makhluk. Sandarkanlah hidup kita kepada yang maha hidup. Karena siapapun yang menyandarkan hidupnya kepada yang maha hidup, maka Allah itu adalah zat yang tidak pernah meninggalkan hambanya. Zat yang tidak pernah mengecewakan makhluknya. Karena Allah itu Al-Hayyu. Allah itu yang maha hidup. Paham Bapak Ibu? Semoga paham ya. Itulah penjelasan Al-Hayyu. Allah yang maha hidup. Al-Mu'min bismillahi Al-Hayyu. Orang yang beriman kepada Al-Hayyu ayyakuna nafi'a bi khalqillahi ta'ala au bi nafsihi au ilmihi au jahihi au ghairihi fa illam yakunu fabi'a fahuwa mayyitun wassawa. Orang yang beriman kepada Al-Hayyu yang maha hidup itu akan menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain ketika dia hidup. Baik dengan dirinya, hartanya, jabatannya, atau apapun yang ada pada dirinya. Dan ketika dia hidup tapi tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka Imam Al-Ghazali mengatakan ayakunu fiha fahuwa mayyitun wassawa. Sesungguhnya dia itu orang mati, kata Imam Al-Ghazali. Kalau kita hidup dan kita memahami dan kita meyakini Allah itu Al-Hayyu, tapi kita tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, kata Imam Al-Ghazali, sesungguhnya kita itu hidup tapi mati. Nggak ada manfaatnya. Maka kalau kita beriman kepada Al-Hayyu, jadilah orang yang bisa bermanfaat ketika hidup kita. Dari diri kita sendiri. Apa yang bisa kita gunakan dari diri kita?
Mungkin pikiran kita, mungkin pemikiran kita, mungkin kritik kita, mungkin lisan kita, mungkin tangan kita, mungkin dari harta kita, mungkin jabatan kita, atau apapun yang ada pada diri kita itu harus bisa memberikan manfaat kepada orang orang lain. Makanya Rasulullah menyampaikan, khairun nas, siapa orang yang paling baik di antara kalian? Anfa'uhum lin nas, yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Rasulullah menyampaikan, khairun nas, siapa manusia yang paling bermanfaat? Adalah anfa'uhum linnas, yang bisa bermanfaat untuk orang-orang lain. Kalau kita hidup hanya menjalani kehidupan kita dan tidak ada manfaatnya buat orang lain, kata Imam Al-Ghazali, sesungguhnya kita hidup tapi mati. Mayat, mayat hidup. Maka jangan sampai kita ketika sudah memahami Al-Hayu, kita tidak ada manfaatnya sedikit pun buat orang-orang di sekitar kita. Mungkin keluarga kita, mungkin tetangga kita, teman kita, circle kita. Kita harus ada manfaatnya untuk orang lain dari apapun yang kita miliki. Mungkin tenaga kita, mungkin pikiran kita, mungkin perkataan kita, mungkin HP kita ketika kita share perkara-perkara ibadah untuk mengingatkan saudara-saudara kita. Mungkin apapun yang bisa kita lakukan yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain, baik dari harta kita, jabatan kita, dan apapun yang menempel di dalam ke, di dalam diri kita harus punya manfaat bagi orang-orang lain. Lah, siapa orang-orang yang paling bermanfaat kalau kita urutkan? Siapa orang yang paling bermanfaat kalau kita urutkan dari urutan yang teratas atau dari yang paling bermanfaat di dalam kehidupan kehidupan manusia? Yang pertama, orang yang paling bermanfaat dalam kehidupan manusia adalah wal anbiya wal mursalun, yaitu para nabi dan para rasul. Ini adalah orang yang paling bermanfaat. Karena apa? Karena para nabi dan para rasul itu bihim yu'rafunallahi ta'ala wa ahkamuhu, adalah orang-orang yang mengenalkan umatnya untuk mengenal Allah, ketetapan Allah, dan hukum-hukumnya Allah. Karena para nabi dan para rasul mengajarkan kita tentang mengenal Allah. Makanya saya sering menyampaikan ya, kalau kita umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hutang kita kepada Nabi itu lebih besar daripada hutang kita kepada ayah dan ibu kita, tanpa menafikan bagaimana pengorbanan ibu dan ayah kita. Hutang kita kepada Rasul itu lebih besar daripada hutang kita kepada ayah ibu kita. Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita tauhid. Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita, mengajarkan kita tentang akhlak dan mengajarkan syariat ini. Kalau Rasulullah itu tidak Allah hadirkan di dalam kehidupan kita, maka kita tetap akan menjadi kaum-kaum yang jahil, kaum-kaum yang bodoh, yang jauh dari Allah. Maka dari Rasulullah itu diturunkan menjadi nabi dan menjadi rasul, maka setiap ilmu dan setiap apa yang disampaikan itu memberikan manfaat bagi miliaran umat setelahnya, termasuk kita pada hari ini, dan akan bermanfaat terus kepada anak cucu kita yang diajarkan oleh orang-orang solih dari turun para sahabat, para tabiin, para tabiun, para ulama dan orang-orang solih yang hidup di antara kita yang mengajarkan kalam Allah, apa yang Allah sampaikan dan Rasulullah tinggalkan. Maka sampai nanti hari kiamat, ketika Islam itu masih apa namanya, orang-orang beriman dan orang Islam itu masih ada, maka ajaran itu akan terus dinikmati untuk menjadikan orang itu bisa mengenal Allah, membedakan yang hak dan yang batil, dan itu pahalanya akan menggulung terus bagi Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa orang yang paling bermanfaat? Yaitu al-ulama'u warasatul anbiya, adalah para ulama
dan pewaris para nabi. Karena memang ulama itu warasatul ambia. Orang yang mengerti agama, orang yang paham betul tentang masalah agama, yang memberikan pemahaman kepada umat, yang mencerdaskan umat, yang berpegang teguh pada kitabullah dan sunnah yang diajarkan adalah sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, dan dia paham dari kitabullah dan sunnah dan diajarkan kepada orang lain, itulah ulama yang hidup di antara kita. Maka itulah orang-orang yang paling bermanfaat. Makanya salah satu tanda akhir zaman adalah ketika ilmu itu dicabut. Ilmu itu dicabut itu apa? Artinya apa? Ulama-ulama besar itu dimatikan oleh Allah. Nanti kehidupan akhir zaman, maka banyak ulama atau banyak orang yang mengerti agama itu akan dicabut. Logikanya sederhana, Bapak Ibu. Kenapa orang yang berilmu, orang yang punya ilmu, nanti ketika sudah mau kiamat, yang dicabut duluan itu adalah orang-orang yang berilmu atau para ulama. Bapak Ibu, saya kasih analogi yang sederhana yang mungkin bisa memberikan pemahaman. Bapak Ibu kalau kebakaran rumahnya, yang paling pertama diselamatin Magicom atau berangkas yang isinya uang, Bapak Ibu. Pasti yang diselamatin yang pertama itu yang paling berharga. Nggak mungkin kan kita nyelamatin sendok, piring. Pasti yang paling berharga di rumah itu. Yang diselamatin anak kita, istri kita, kemudian barang-barang yang paling berharga. Kalau rumah itu mau kebakaran. Begitu juga dengan dunia ini. Dunia ini nanti kalau sudah mau berakhir, mau kiamat, yang diambil terlebih dahulu adalah orang-orang solih. Orang-orang beriman. Para ulama yang mengerti ilmu. Maka kematian satu ulama itu lebih setan cintai daripada 1.000 ahli ibadah. Karena satu orang ulama itu bisa mencerdaskan ribuan umatnya. Setan itu senang betul kalau ada satu ulama itu dimatikan oleh Allah. Karena apa? Ilmu itu dicabut dari kehidupan dunia. Maka ilmu yang dipelajari dan difahami para ulama dan diajarkan kepada kita, maka ulama itulah orang yang paling bermanfaat setelah para nabi dan para rasul. Para nabi, para rasul tingkatannya adalah para sahabat, kemudian para tabiin, para tabiut tabiin, dan kemudian orang-orang soleh setelahnya. Dan kemudian para ulama yang hidup di zaman kita. Dan para ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Lah, apa kriterianya ulama di sini? Yang pertama yang disebut ulama adalah alladzina yursiduna ila salamatihim fid dunya wal akhirah. Adalah orang-orang yang mengajarkan ilmu untuk keselamatan dunia dan akhirat. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan ilmu hanya untuk urusan dunia, tidak bisa disebut sebagai ulama. Yang disebut sebagai ulama adalah orang yang mengajarkan ilmu bukan hanya selamat di dunia, tapi selamat dalam kehidupan kehidupan akhirat. Itu syarat yang pertama. Syarat yang per syarat yang pertama. Jadi mengajarkan ilmu tentang keselamatan baik di dalam kehidupan dunia dan kehidupan kehidupan akhirat. Keselamatan dunia apa? Mengajarkan yang namanya amal ibadah dan dosa. Mengajarkan bagaimana orang-orang untuk bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Sederhana, menjalankan perintah yang Allah kirimkan dalam kehidupan dunia dan menjauhi larangan-larangan yang Allah tetapkan di dalam kehidupan manusia. Para ulama ini mengajarkan di dalam kehidupan dunia, maka mengajarkan ilmu yang bermanfaat untuk dalam kehidupan dunia menjalaninya. Tidak boleh dolim, tidak boleh ninggalkan ibadah, tidak boleh ninggalkan sholat, jangan suka gibah, jangan makan riba, jangan berzina. Mengajarkan itu semua dalam kehidupan dunia untuk mencapai keselamatan dalam kehidupan akhirat. Mengajarkan ilmu-ilmu akhirat. Itu kriteria yang pertama, ulama itu. Yang kedua, alladzina yu'ilmunun nasi ala akrokihim. Menyampaikan ilmu itu sesuai dengan kemampuan akal manusia. Ini yang susah. Ini yang susah. Banyak orang itu berilmu
Tapi ketika menyampaikan ilmu itu tidak tahu kapasitas dari yang disampaikan. Tidak tidak bisa menempatkan ilmu ketika ketika disampaikan. Dia paham ilmunya, tapi dia tidak bisa menempatkan ilmu itu ketika ketika disampaikan. Jadi contoh misalnya, dia paham berilmu, betul bagaimana kondisi dan bagaimana pemuda itu sangat urgent posisinya ketika membangkitkan kehidupan Islam. Bagaimana kisah-kisah pemuda-pemuda yang menjadi pelopor dan kemenangan Islam. Dan itu materi yang sangat luar biasa untuk membangun kesadaran para pemuda agar tidak jauh dari kehidupan kehidupan Islam. Karena memang sejarahnya pembebasan Konstantinopel itu juga ketika dikomandoi sama seorang seorang pemuda. Ibnu Abbas bisa hafal Quran umur 9 tahun. Dan itu materi yang sangat menggugah bagi para pemuda untuk apa? Untuk tidak jauh dari agama Allah untuk belajar. Tapi materi ini disampaikan kepada usia yang sudah 60-70 tahun. Artinya apa? Artinya tidak selaras. Ulama itu mengerti betul bagaimana menyampaikan ilmu. Kondisi yang disampaikan, oh ini pemuda. Berarti materinya adalah tentang masalah masalah bagaimana menjaga diri dari perbuatan maksiat dan dosa dan menggugah bagaimana kebangkitan dan kemenangan Islam itu dimulai dari pemuda. Oh, ini pendengarnya atau jamaahnya adalah orang-orang yang usianya sudah lanjut, sudah senja. Maka materi yang paling tepat adalah bagaimana menumbuhkan sifat rahmatnya Allah agar orang-orang senja ini tidak takut kepada kematian. Itu kan harus sesuai dengan kapasitasnya untuk membangkitkan agar tidak takut kematian, misalnya. Jadi materinya, apa yang disampaikan itu sesuai dengan kemampuan akal manusia. Karena ada ilmu-ilmu yang tidak pas atau tidak disampaikan kepada kemampuan akal manusia. Yang manusia itu kadang tidak menerimanya. Sehingga apa? Ketika dia hadir di majelis ilmu itu tidak mendapatkan manfaat apapun dari yang dipelajari. Karena temanya itu tidak sesuai dengan yang hadir. Justru yang ditangkap adalah lawakannya. Justru yang ditangkap, yang diingat adalah guyonannya. Dia hadir niatnya karena pengen di majelis ilmu karena guyonannya itu bagus. Boleh kita menggunakan lawakan, guyonan ketika menyampaikan ilmu, tapi jangan jadi bahan materi utama. Sesekali bercanda boleh, tetapi harapannya apa? Materi inti yang disampaikan dari kajian, dari ilmu itu bisa dibawa pulang sama yang mendengarkan. Dan itulah ulama. Jadi tahu kapasitasnya, siapa yang mendengarkan, dan dia menyampaikan ilmu itu sesuai dengan kemampuan akal manusia. Yang ketiga, alladzina la yarjuna sawa'u ilaihi minallahi ta'ala. Artinya ulama itu ketika menyampaikan kalimat Allah, maka tidak ada yang lain yang diharapkan kecuali adalah balasan dan pahala dari Allah. Jadi ketika dia menyampaikan kalimat Allah, menyampaikan wasiatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sunnahnya, maka niat yang dia tanam itu bukan untuk mencapai kehidupan dunianya, bukan untuk mengumpulkan harta, bukan untuk mendapatkan bayaran yang mahal, untuk mendapatkan perbendaharaan dari dunia, tapi benar-benar dia niatkan hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah. Dan semoga siapapun yang menyampaikan ilmu pada hari ini di luar sana Allah jaga niatnya. Tidak ada niat yang dia niatkan kecuali adalah mengharapkan wajahnya Allah. Bukan karena materi yang dia dapatkan, bukan karena perbendaharaan yang dia dapatkan, tapi dijaga semuanya bagi siapapun, asatid, ulama di luar sana yang menyampaikan kalimat Allah, benar-benar mengharapkan wajahnya Allah. Amin, insya Allah. Yang ketiga,
Siapa orang yang paling bermanfaat? Yang ketiga adalah al-imamul adil, adalah imam yang adil. Imam yang adil. Bagaimana imam yang adil itu? Imam yang adil itu yang pertama adalah yang memikirkan rakyatnya baik dunia maupun akhiratnya. Jadi ini kriteria yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Yang disebut imam yang adil itu yang gimana sih? Yang pertama kriterianya adalah yang memikirkan rakyatnya itu baik kehidupan kesejahteraan dunianya maupun akhiratnya. Bukan hanya memikirkan bagaimana rakyatnya sejahtera, makannya cukup, dan semuanya, tapi difikirkan bagaimana kehidupan ukhrawinya. Bagaimana dia membangun sebuah apa namanya sistem pengajaran tentang syariat Allah sesuai dengan kitabullah dan sunnah, pendidikan yang diajarkan, boleh pendidikan umum, tetapi pendidikan umum itu apa namanya dikurikulumkan dengan pendidikan syariatnya Allah sehingga apa namanya tidak hanya 2 jam. Kan hari ini kalau kita sekolah di sekolah apa namanya, mohon maaf, sekolah di sekolah negeri, pelajaran agamanya kan 2 jam dari 1 minggu dan pelajaran tentang masalah dunianya itu banyak. Bandingannya itu cuma 1 banding 10. 1 pekan dulu saya mengalami sekolah di negeri, pelajaran agamanya itu 1 pekan itu ketemu cuma 2 jam. Menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa kehidupan dunia itu lebih penting daripada kehidupan akhirat. Makanya imam yang adil itu adalah imam yang memikirkan bukan hanya urusan dunianya, tapi urusan akhiratnya. Kita belajar dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah itu menjadi pemimpin umat Muslim dan hijrah dari Mekah sampai Madinah, maka yang pertama dibangun apa, Bapak Ibu? Yang dibangun pertama itu masjid. Karena masjid itu akan menjadi madrasah untuk menanamkan tauhid kepada para sahabat. Yang dicari yang kedua apa? Baru baru pasar untuk menumbuhkan ekonominya. Sebenarnya kurikulum yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu kurikulum yang sangat luar biasa dan hari ini sudah banyak ditiru. Makanya di Masjid Nabawi, Bapak Ibu, hari ini kalau kita melihat itu kan banyak holakoh-holakoh. Pak Jayadi kemarin waktu umroh kan ikut holakoh setor apa namanya talaki Al-Fatihah. Karena memang madrasah yang paling baik itu ketika dibangun di atas masjid. Makanya pemimpin yang adil itu salah satunya bukan hanya hanya memikirkan bagaimana rakyatnya kenyang, bagaimana rakyatnya hidupnya sejahtera, punya mobil semua enggak, tapi harus memikirkan bagaimana nasib rakyatnya nanti dalam kehidupan kehidupan akhiratnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pemimpin yang adil itu harus bisa memberikan rasa aman kepada rakyatnya, memberikan rasa rasa aman dan tidak ada kota yang paling aman di zaman Rasulullah itu kecuali adalah kota kota Madinah. Ketika Rasulullah itu masih sugeng atau masih hidup, tidak ada kota yang paling aman itu kecuali adalah Madinah. Maka pemimpin yang adil itu bisa memberikan rasa rasa aman. Dan kalau pemimpin-pemimpin yang ada di dalam kehidupan kita, sekitar kita, dia paham betul bagaimana keutamaan ketika dia menjadi pemimpin yang diberikan oleh Allah ketika dia bisa menjadi pemimpin yang adil, maka kalau dia mau ngaji, mau belajar, tidak ada pemimpin dalam kehidupan kita itu yang tidak menjadi pemimpin yang adil. Apa keutamaan pemimpin yang adil itu? Yang pertama, saya sampaikan hadis dari riwayat Tirmizi. Salah satu la turaddu da'watun imamul adil. Salah satu doa yang tidak tertolak di hadapan Allah itu salah satunya adalah doa dari pemimpin yang adil. Itu keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, mendapatkan naungan di hari kiamat saat tidak ada naungan kecuali adalah Allah. Nanti di padang mahsyar ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan hari yang sangat menegangkan. Tidak ada hari yang paling menegangkan kecuali ketika kita berdirikan di padang mahsyar.
Hari ini kita melihat ketegangan demo dari online itu sudah sangat menegangkan. Nanti hari kiamat di padang mahsyar itu lebih menegangkan. Bahkan Allah itu ceritakan dan Allah itu sampaikan ada anak yang tidak kenal sama bapaknya, ada bapak yang nggak kenal sama anaknya, ada saudara yang nggak kenal dengan saudaranya. Karena saking apa? Saking memikirkan dirinya sendiri, saking tegangnya hari kiamat itu. Maka nanti di padang mahsyar tidak ada yang mendapatkan naungan kecuali adalah 7 golongan. Salah satunya apa? Salah satunya adalah pemimpin yang adil. Maka jabatan itu kalau benar pada orangnya, maka bisa mengantarkan kepada surga. Tetapi kalau jabatan itu sudah menjadikan dia salah dalam mengambil langkah dan memanfaatkan jabatan ketika dia diberikan amanah, maka tidak ada tempat yang lain kecuali adalah neraka. Makanya jabatan kalau benar itu bisa mengantarkan dia kepada surga. Yang lain masuk masuk surga. Nih, keutamaan imam imam yang adil dari riwayat Bukhari. Mamin abdin yastara'ihillahi ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa asun li ra'yatihi illa haramallahu alaihil jannah. Tidaklah seorang hamba yang mendapatkan amanah dari Allah untuk mengayomi rakyatnya, lantas ia meninggal pada hari meninggal ketika dia dalam keadaan menipu rakyatnya, maka kecuali telah diharamkan surga. Artinya apa? Ini adalah pemahaman terbaliknya. Jadi hadis itu ada pemahaman terbalik. Kalau dia diberikan amanah dan mati ketika menipu rakyatnya, maka diharamkan masuk surga. Pemahaman kebaliknya apa? Ketika dia amanah, tidak ada jaminan bagi dia kecuali adalah surga. Keutamaan yang lain untuk pemimpin yang adil. Sesungguhnya dari riwayat Muslim, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Nanti di dalam akhirat ada mimbar-mimbar yang bercahaya untuk siapa? Untuk pemimpin-pemimpin yang adil. Keutamaan yang lain, menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah. Dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, yang paling dekat dengan tempat duduknya pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil, dan manusia yang paling dibenci oleh Allah dan jauh tempat dari duduknya di hari kiamat adalah pemimpin yang zalim. Bapak Ibu bisa bayangkan, siapa nanti tempat duduknya di surga yang paling dekat dengan Allah? Para nabi dan para rasul. Tetapi imam yang adil, Rasulullah sampaikan di dalam riwayat Tirmizi ini, pemimpin yang adil nanti tempatnya itu dekat dengan Allah. Artinya apa? Bersama dengan para nabi dan para rasul. Kalau pemimpin-pemimpin dalam kehidupan kita hari ini mengerti betul bagaimana kepemimpinannya itu bisa mengantarkan kepada surga dan keutamaan-keutamaan lain yang Allah janjikan di dalam kehidupan akhirat, maka tidak ada pemimpin yang zalim pada hari ini. Itulah orang yang paling bermanfaat. Yang ketiga, kalau orang itu menjadi pemimpin yang adil, maka rakyat yang dinaunginya akan mendapatkan manfaat. Kalau pemimpin itu tahu APBN-nya segini, APBD-nya segini, kemudian dialokasikannya benar untuk pembangunan irigasi perairan, untuk pengolahan sampah, untuk pembangunan jalan yang halus, untuk pendidikan, untuk makan bergizi, untuk ini, dan itu sesuai dengan amanah undang-undangnya, maka tidaklah yang mendapatkan manfaat itu adalah seluruh rakyat dinaunginya. Makanya itu yang menjadikan kita paham, imam yang adil adalah orang yang paling bermanfaat di dalam kehidupan kita ketika amanah yang dititipkan oleh Allah kepadanya itu benar ketika menjalankannya. Yang keempat, orang yang kaya orang yang kaya yang pemurah. Orang yang kaya dan pemurah. Orang yang kaya pemurah. Karena tidak semua orang kaya itu pemurah. Kata Imam Al-Ghazali itu ada kriterianya yang disebut sebagai kaya dan pemurah. Yang pertama apa? Yang pertama, ayakuna min ghairi min walin ada. Dia itu kalau memberi, itu nggak nyebut-nyebut pemberiannya. Nggak nyakitin yang diberi,
dan nggak ngarepin balasan. Itu orang kaya yang pemurah. Jadi kalau dia ngasih, itu nggak nyebut-nyebut. Aku itu pernah ngasih kamu loh kayak gini. Oh, itu belum disebut sebagai orang kaya yang pemurah. Kemudian menyakiti. Kamu loh, sudah pernah aku kasih kayak gini. Masa kamu ketemu aku aja nggak mau apa namanya nyapa. Artinya apa? Mengungkit-ungkit pemberian itu menyakiti hati yang diberi. Dan dia itu mengharapkan balasan. Kalau ada orang kaya ngasih, tapi ada balasan yang diinginkan, maka dia belum disebut sebagai orang kaya yang pemurah. Kriteria yang pertama yang ditetapkan Imam Al-Ghazali sebagai orang kaya yang pemurah itu kalau ngasih itu tidak pernah nyebut-nyebut apa yang dikasih. Dan apa yang diberikan itu tidak nyakitin orang yang diberi dan dia tidak pernah mengharapkan balasan dari orang yang diberi. Itu orang kaya yang apa? Yang pemurah. Yang kedua, wa ayya wa ayya burhani fil wa ayya burhana bisail. Senang kalau ada yang meminta. Jadi kalau ada yang meminta kepadanya itu senang. Senang itu artinya apa? Artinya bahagia. Artinya bahagia. Yang ketiga adalah wa ambaitina mayasbahi li ghairi yambaghi. Memberi yang patut kepada orang yang patut. Nah, ini syarat kalau pengen dijadikan orang kaya yang pemurah. Jadi kalau ngasih nggak pernah nyebut, nggak pernah nyakitin, nggak pernah minta balasan. Kemudian seneng kalau ada orang yang datang memintanya dan itu ngasih sesuai dengan porsinya, kepatutan. Hari ini kan banyak orang ngasih tapi nggak patut untuk diberikan gitu. Ada orang ngasih tapi nggak patut kepada orang yang patut. Paham nggak Bapak Ibu? Hari ini banyak orang yang dikasih itu tidak sesuai dengan kebutuhannya. Nggak patut artinya. Ada orang yang mau ngasih, tetapi nggak sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhannya makan, tapi diberikannya apa? Diberikannya tiket liburan, itu kan nggak patut. Buat makan saja susah, yang dibantu bukan makannya, tetapi apa? Justru apa? Diberikan laptop, diberikan HP, diberikan apa sesuatu yang nggak urgent di dalam kehidupannya, padahal dia butuhnya adalah untuk makan. Kan banyak hari ini yang memberikan tapi tidak patut, tidak sesuai dengan kepatutannya. Kalau kita pengen diberikan orang apa namanya? Kalau kita pengen menjadi orang yang kaya dan pemurah, yang pertama kriterianya adalah ketika memberi tidak nyebutin apa yang diberi, nggak nyakitin yang diberi, kemudian nggak ngarepin balasan dan senang ketika diminta dan memberikan yang patut kepada orang yang patut. Dan penutup dari kajian ini saya sampaikan satu kisah yang mungkin agak lucu ya. Kisah yang agak lucu. Yang kedua adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berbuat baik, Bapak Ibu, waman ahsantum li anfusikum. Sesungguhnya kalau kita itu berbuat baik, maka sesungguhnya kita itu berbuat baik untuk diri kita sendiri. Ada satu kaidah, nanti kita bahas di 50 kaidah yang ada di dalam Al-Quran. Kama tadinu tudanu. Apa yang kamu lakukan pada orang, maka itu yang akan kamu dapatkan. Kalau kamu baik sama seseorang, maka kebaikan itu akan kembali kepada kamu. Wama ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu sesungguhnya untuk kamu sendiri. Untuk kamu sendiri. Ini ada orang kaya, Bapak Ibu. Ada orang kaya. Pasangan kaya. Pada suatu malam, mereka sedang makan malam. Mereka sedang makan malam. Ketika mereka sedang asik makan malam, diketuklah pintu rumahnya. Si perempuan itu keluar. Si perempuan itu keluar. Kemudian dibuka lah, ternyata ada pengemis. Ternyata ada pengemis. Kemudian izin sama suaminya, wahai suamiku, di luar ada pengemis yang minta makan, yang minta pakaian karena kedinginan, dan minta bekal. Kemudian suaminya menjawab, enak saja. Saya ini kaya itu karena kerja. Masa ya, hidupnya cuma minta-minta. Enak aja minta-minta. Suruh pergi sana. Suruh pergi. Suruh, suruh pergi. Kemudian pengemis itu pergi. Qadarullah pasangan ini diberikan apa namanya bisnis yang bangkrut. Bisnisnya itu bangkrut. Bisnisnya bangkrut, kemudian
kesusahan ekonomi. Sehingga setiap hari itu terjadi percekcokan di antara pasangan ini. Terjadi percekcokan, akhirnya terjadilah perceraian. Terjadilah perceraian. Kemudian yang perempuan setelah bercerai, setelah selesai masa iddahnya, itu dapat suami lagi. Dapat suami lagi. Suaminya itu kaya betul. Lah perempuan ini sebenarnya nggak tega ketika melepas apa namanya? Ketika melepas pengemis tadi, tidak memberikan. Tapi karena dia harus izin sama suaminya, di dalam hatinya itu, ya Allah, suamiku, kenapa nggak ngasih sedikit pun gitu. Ada gemertak di dalam hatinya. Maka ketika dia bercerai, eh, selesai masa iddahnya, mendapatkan suami lagi. Dan qadarullah, suaminya itu kaya lagi. Suaminya kaya lagi. Kemudian ketika pada suatu malam, sama. Episodenya itu persis. Duduk di meja, sedang makan makanan yang enak, makanan yang lezat, kemudian diketuk. Ada yang ngetuk pintunya dari luar. Tak, 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 tak. Kejadiannya sama, persis. Persis. Ada pengemis datang, kedinginan, minta makan karena kelaparan dan minta bekal. Kemudian izin sama suaminya. Yang kedua, wahai suamiku ada pengemis di luar yang minta makan, minta bekal, dan minta apa namanya, minta pakaian karena kedinginan. Apa yang dijawab suaminya? Kasih yang paling enak dari hidangan kita. Ambilkan baju yang paling baik dari lemari untuk dia dan kasih dia bekal untuk beberapa hari ke depan. Kemudian setelah dikasih kepada pengemis tadi, ditutup pintunya, perempuan tadi nangis. Perempuan tadi nangis. Suaminya kan apa namanya bertanya-tanya, loh istriku ini tak suruh ngasih pengemis, pengemisnya sudah dikasih, harusnya kan dia seneng ketika ketika ngasih. Lah ketika pengemisnya pergi kok malah nangis, ditanya sama suaminya, wahai istriku ada yang salah dari apa yang kita lakukan, kenapa kamu menangis setelah melihat pengemis itu? Kamu kasih makanan dan kamu kasih segalanya, bekal dan makanan yang enak. Apa jawaban istrinya? Wahai suamiku, apakah kamu tahu siapa pengemis itu? Pengemis itu mantan suamiku dulu. Pengemis tadi itu mantan suamiku. Yang pelit tadi. Yang pelit tadi. Kemudian sang suami pun menangis di dalam rumah. Ikut menangis. Istrinya juga kaget. Istrinya juga juga kaget. Loh, suamiku kenapa kamu ikut menangis? Kemudian suaminya berkata, istriku apakah kamu tahu dulu pengemis yang kamu usir itu adalah aku. Itulah yang Allah pergulirkan dalam kehidupan kehidupan manusia. Maka apa yang kita lakukan dari kebaikan kita akan kembali kepada kita. Waman ahsantum li anfusikum. Dan ini kisah terakhir atau riwayat terakhir yang saya sampaikan. Riwayat ini disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu. Ketika ada seseorang perempuan yang datang mengadu kepada Ibunda Aisyah, mengadu kepada Ibunda Aisyah. Mengadu kepada Ibunda Aisyah, wahai Ibunda Aisyah, apa yang terjadi dengan tanganku ini? Tanganku yang sebelah kanan itu kebas, nggak bisa, nggak bisa digerakkan. Kemudian Ibunda Aisyah itu bertanya kepada perempuan itu, apa yang kamu lakukan tadi malam sehingga tanganmu itu nggak bisa digerakkan? Aku tidak melakukan apapun, tapi tadi malam itu aku bermimpi. Aku bermimpi ketemu dengan ayah ibuku. Sesungguhnya aku tuh punya ayah dan ibu yang sudah meninggal, yang sudah meninggal. Ketika aku bertemu tadi malam di mimpiku, aku itu ketemu dengan sosok yang sangat ganteng, bersih, pakaiannya bersih. Dan aku itu tahu bahwa itu tuh adalah ayahku. Bahwa aku tahu dia adalah ayahku. Kemudian aku dekati dia dan aku sapa dia, wahai ayahku, begitu tampan dan begitu bersih engkau. Dan begitu bahagianya wajahmu. Dia berada di antara sungai-sungai yang mengalir sangat indah dan saya itu sangka itu surga. Kemudian saya bertanya, wahai ayahku, di mana ibu? Di mana ibu? Karena ibunya juga sudah meninggal. Kemudian ayahnya berkata, kalau engkau tidak menemui ibumu di sini, maka telusurilah jalan yang ada di kiri ini dan kamu akan menemui ibumu. Kemudian anak itu menelusuri jalan itu.
jalan yang mengarahkan kepada sesuatu yang muram dan sesuatu yang gelap, sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Dan di situ ada seorang ibu-ibu yang duduk di sebuah batu yang mengalir sungai yang jernih di apa namanya di sampingnya. Kemudian ketika didekatin, dia sadar bahwa dia adalah ibunya. Dia melihat ibunya sedih karena apa? Karena pakaiannya hanya pakaian compang-camping seperti lap, kemudian di tangannya itu ada gajih. Ada gajih. Gajih tahu ya? Gajih itu yang ada di daging yang warnanya putih itu digajih, dan dia itu memeras gajih itu untuk meneteskan air. Dan air itu untuk menghilangkan dahaganya. Kemudian ditanya, wahai ibuku, apa yang kamu lakukan? Sesungguhnya aku sedang memeras gajih untuk menghilangkan dahagaku. Anak ini kaget, karena apa? Di sampingnya itu sungai mengalir yang sangat jernih. Kemudian berkata sama ibunya, loh di samping ibu itu ada sungai. Ada sungai yang sangat bening. Kenapa engkau tidak minum? Apa jawaban ibunya? Sesungguhnya aku dilarang untuk meminum air yang ada di sungai ini. Kemudian karena kasihannya anak ini kepada ibunya, maka diambillah air itu secawan, dikasihkan sama ibunya. Sebelum ibunya minum, maka terbangunlah dia dari mimpinya dan tangannya kebas tidak bisa digerakkan. Apa yang menjadi pelajaran? Ternyata anak ini dulu punya bapak ibu itu yang sangat berbeda. Ibunya itu, bapaknya itu sangat dermawan. Ketika ada pengemis datang dikasih pakaian yang terbaiknya. Ketika ada pengemis lapar dibungkuskan makanan terenaknya. Ketika ada tetangga yang membutuhkan selalu dibantu. Tetapi dia punya ibu yang ketika ada seorang pengemis datang, padahal dia habis menyembelih kambing, maka yang dikasihkan kepada pengemis itu hanyalah gajih-gajihnya saja. Tidak dagingnya, tidak tulangnya, tapi yang diberikan gajihnya. Ketika pengemis itu minta pakaian, bukan pakaian yang terbaiknya yang dikasih sama ibunya itu, tetapi adalah lap dapur yang sudah sobek-sobek yang dikasihkan sama pengemis itu. Maka itulah balasan. Apapun kebaikan yang kita lakukan, yang memberikan manfaat kepada orang lain, itu sesungguhnya hanya untuk kita sendiri. Wa ma ahsantum li anfusikum. Semuanya akan kembali kepada kita sendiri. Dan riwayat ini, hadis ini memberikan pemahaman kepada kita. Sedikitnya kebaikan yang kita berikan, maka balasannya ya segitu nanti di hadapan Allah. Kebaikan yang kita lakukan, kembalinya akan kepada kita. Keburukan yang kita lakukan, kembalinya juga akan kepada kita. Barakallahu fikum. Itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf sampai jam 7. Semoga Allah berkahi ilmu yang kita pelajari dan Allah berikan kepada kita semuanya adalah hamba-hamba yang bisa bermanfaat untuk kehidupan hamba ini. Kita bisa bermanfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Kita